Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usholli wa usallimu ala khatamin nabiyyin sayyidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dhufrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman alaihi wa sallam al-qail bi kitabil azizil karim wa huwa asrarul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruni la takfurun. Hadirin ulama yang kami muliakan, yang kami banggakan, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, mobil khusus segenap panitia peringatan Islamika yang telah bersusah payah untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, lelah letihnya panitia ini Allah akan balas yang pahala yang berlipat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat tetap diperhatikan. Ibu, mau jawab ya? Mau jawab? Nah, sudah ada ayah ini. Berarti sengaja ini baru jawabnya. Pertama saya mengajak ibu untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah langkahkan kaki kita, Allah dorong panca indera kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Lebih-lebih ini acara adalah berada di dalam Baitullah. Mudah-mudahan langkahnya kita, duduknya kita di majelis yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Wabil khusus adalah jamaah atau warga yang ada di sekitar ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaji saya biar. Saya mau bicara terus sebentar, Ibu. Biarkan yang ceramah saya sampai cukup jadi pendengar aja. Sampai mau berjumpa ceramah juga akan dibayar sama itu. Ayo diam aja. Saya banyak berpikir karena ini tadi siang hujan. Saya menanya sama ibu, ada nggak air hujan kotor? Sampai ngerti, berpikir apa memang orang ngerti? Orang ngerti. Bu, tadi sore hujan ya? Nah, saya menanya nih, ada nggak air hujan kotor? Tapi tadi orang lain kotor kecipratan belum kotor. Ini ibu belum sadar kayaknya. Ibu lihat sini. Ini yang saya pakai apa nih? Cincin. Berarti masih benar, matanya masih sehat. Saya mau nanya, tadi hujan, air hujan turun dari langit ke bawah. Ada nggak air hujan yang kotor? Nggak, saya tanya
Hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu gak ada yang kotor, semuanya bersih bagaikan air hujan. Kalau ada air hujan kotor, itu tempatnya yang kotor. Ya betul, emang udah ngapalin. Kalau nggak tahu jangan tidak usah tahu. Hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu sama. Semua makhluk yang baru lahir Allah kasih model yang sama, nggak ada beda-bedain. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Aku kenceng ya, gitu lari dulu. Saya ulang Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kalau saya perhatiin yang tukang korek banyak main di mic. Orang bisa mainin benda mati saja rezekinya alir, apalagi bisa mainin benda, apalagi bisa menghidupkan benda mati jadi hidup. Itu rezeki. Jadi semua manusia yang berlahir dikasih modal sama Allah. Cuma ada yang tempatnya kotor, ada yang tempatnya bersih. Siapa yang ngomong? Imam Ghazali. Allah sudah tegasin, wallahu a'lam. Allah mengeluarkan kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak ada yang tahu apa-apa. Orang kaya lahir telanjang, anak yang besar lahir telanjang, anak bupati lahir telanjang, anak menteri lahir telanjang, cucunya presiden lahir juga telanjang, tukang jahit juga lahir telanjang, yang jualan celana juga anaknya lahir pasti telanjang. Sama modalnya. Uang anggap dalam ngaji mesti lebih sempurna. Ngaji itu bahasa Jawa sangat karo siji. Artinya orang yang belajar menuntut ilmu Allah hidupnya jadi lengkap. Sampean mau gak tak kasih mobil dari sini buat mudik besok pakai Versi, rodanya 4 tapi tak copot 1 dalam sama bengkel. Atau saya kasih, ibu mobil saya benzinin, saya kasih ban, supirnya udah saya siapin, ibu tinggal naik tapi separuh. Sampai Tegal begini. Artinya apa? Orang keliling enggak. Jadi orang hidup ini ada yang hebat, ada yang enggak hebat. Allah kasih modal awal sama, cuma ada yang Allah kasih yang bersih tempatnya kotor, maka yang bersih berubah menjadi kotor. Tapi gak usah khawatir. Tadi yang sambutan RW. Saya dengar RW-nya perempuan. Apa masih gadis? Pantesan jadi yang milihnya orang tuh. Tapi gak apa-apa Pak. Perempuan boleh sesekali-sekali kasih kesempatan. Kali-kali kasih kesempatan. Bu. Lama khalaqallahu ta'ala al-ardha taharakat wa madat, ketika Allah ciptakan bumi-bumi jadi goyang. Nabi Adam Allah ciptakan berada di surganya Allah, semuanya serba ada. Makanan ada, minuman ada, semuanya ada. Tidak ada yang kurang kecuali perempuan satu. Enggak ada perempuan. Gelisah Nabi Adam. Oleh bumi ini bumi itu ada. Makhluk al-jibal, Allah ciptakan gunung, wadu'aha 'alaiha, gunungnya ditaruh bumi, maka kemudian masakor buminya jadi ayam.
Ternyata jasanya bumi yang gak goyang-goyang itu setelah Allah ciptakan gunungnya taruh di bumi, baru buminya istiqomah. Gunung bentuk satu, orang bingung. Makanya kalau gunungnya istiqomah, kalau malam pada tahajud, kalau malam pada zikir, kalau malam pada muter tasbih, di negeri aman. Ini gunungnya kalau malam pada kuyuran, bikin rusak. Tadi di musim banyak pemulung. Tahu emang berulang kali tiap hari ke situ. Ada yang 50.000, 100.000, 200.000, juga 300.000. Bu, saya mau ngomong malam hari ini. Saya nggak menggurui ibu, karena saya bukan orang pintar. Saya nggak mau ngajarin bapak-bapak, karena saya bukan orang yang hebat. Maka saya hadir di sini adalah watawasaw haq watawasaw sabr. Cuma supaya ada hasilnya, saya mau nitip pesan satu. Yang kita pakai ini bisanya jadi nyaman karena gak kotor. Nih baju dipakai sebulan gak dicuci, cakep, bersih, apa namanya, belinya mahal tapi gak pernah dicuci. Saya yakin orang gak akan mau pakai. Makanan yang dikasih ini bro, pisang. Cuma ini pisang dari jauh, ini pisang Ambon. Kenapa nggak pisang Jakarta? Ditaruh di piring. Kenapa orang mau makan pisang? Karena piringnya bersih. Itu kotak isinya snack kan? Ibu mau makan karena kotaknya bersih. Semahal apapun makanan ditaruh di tempat kotak yang kotor, saya yakin gak akan mau makan. Kenapa? Bukan menghina makanannya, tapi ke tempatnya kotor. Karena tempatnya yang kotor, kemudian makanan yang ikut jadi kotor. Maka supaya tidak kotor, sudah ada penjelasannya. Satu, iksilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Kita semuanya yang hadir supaya tidak kotor ini wajah kita, cuci muka kita ini bima'i a'yunikum, dengan air mata kita. Allah sudah tegur, apa min adal adil sitahjamun watakuna wala tamukun. Apakah kalian semuanya tertawa ketika aku kirimkan Al-Quran? Aku kirimkan dalil-dalil ayat-ayat supaya jadi benar. Kenapa kalian malah tertawa, tidak pernah nangis? Al-Quran dibaca gak pernah neteskan air mata, dibaca siang gak bisa, dibaca malam gak bisa. Kenapa? Karena gak pernah tertarik dengan Al-Quran. Yang tidak pernah tertarik tidak akan mungkin nangis. Yang seumur hidupnya gak pernah nangis, itu berarti muka tidak pernah dicuci. Kalau mukanya gak pernah dicuci, pasti dia kotor. Kalau kotor, pandangannya gak mungkin ahli ibadah. Kalau mulutnya kotor, gak mungkin mulutnya juga bicara benar. Kalau kotor, gak mungkin hidungnya juga mencium yang benar. Karena kotor gak pernah dicuci. Kalau pengen dicuci, ini muka bima a'yunikum, dengan air mata kalian. Paham bu? Tadi saya ngobrol sama Ustaz Walidin. Dulu katanya almarhum Kiai Ahmad Sudiana pernah diundang di sini, tapi dia bisa hadir saja. Saya mantunya. Saya ini salah satu santri yang bodoh. Teman-teman saya pondok bareng saya dari Gunung Sanawiyah. Saya masih segini, buang virus masih begini. Kecil segini. Teman-teman saya pondok udah pada lulus, udah pada pulang dari Kalimantan, dari Aceh, dari Sumatera, di Lampung, di Jawa, di Tegal, di Brebes, di Cirebon. Saya santri yang bodoh, sampai sekarang belum lulus. Karena apa? Saya dikasih ijazah, saya sudah selesai sekolah, selesai kuliah, tapi sama Pak Kiai saya dikasih bonus anaknya. Pak Kiai itu menurut teman-teman apa namanya para kiai ngomong, salah satu kiai yang paling ganteng di Jakarta. Makanya anaknya cantik, Pak Kiai kasih sama saya. Maka begitu dikasih, kamu mau nggak sama anak saya? Saya nggak jawab. Kenapa? Tahu diri. Kayaknya orang pantas boleh mau ngatur air. Tapi tuh anak kiai mau.
Waktu itu saya belum menjadi penceramah, saya masih kurus, badan saya paling bobotnya cuma 35 kilo. Sekarang saya 85 kilo. Setelah menikah baru saya ini cocok. Jadi bukan karena banyak duit tuh, susunya cocok. Susunya apa dulu apa? Lah, Allah sudah kasih Bu. Sudah kasih, Allah kasih semuanya untuk kita. Tinggal kita memanfaatkan. Tadi yang saya bilang, Allah sudah kasih segalanya untuk kita, tinggal kita bisa ambil atau tidak. Mata ini supaya bisa pandangannya jadi tajam, supaya ada manfaatnya kehidupan dunia, cuci dong. Pakai apa? Pakai air mata. Supaya air matanya bisa keluar, cuci dong pakai air wudhu. Maka orang yang mohon maaf hubungan suami istri kalau belum hubungan, sebelum hubungan ini sudah wudhu terlebih dahulu, insya Allah nggak keleset di dalam seorang. Kenapa? Begitu hidung mencium sudah tidak ada dosa. Begitu mata menatap istri kita maka sudah tidak ada dosa. Pipi kita mencium istri kita sudah tidak ada dosa. Siapa yang mengajukan? Wudhu tadi. Siapa yang kasih tahu? Nabi. Tidak tahu doa abdul muslim abdul mu'min wa bersama wajah kharaja min baitun khati'ah. Nadra ilaiha bi'aihi ma'amma aw akhir qatrima. Siapa yang sudah mamah wudhu, maka ketika itu semua anggota muka ini melakukan kesalahan, Allah hapus dosanya ketika dengan turunnya air atau tetesan air. Makanya orang Jawa ada habis wudhu gak dilapin. Kenapa? Tetesannya inilah yang membuat dosa-dosa. Jadi itu yang bikin siang minum itu dosa. Supaya dosanya dihapus pakai wudhu. Bu, ini malam diskusikan. Kita diingetin sama Allah. Ganti buku sebentar lagi Ramadan. Kenapa orang berharap sama Ramadan? Ramadan itu luar biasa. Tidurnya saja dianggap ibadah, apalagi ibadahnya. Cuma ketemu di bulan Ramadan. Wasuntuhu tasbihun, diamnya sudah dianggap baca tasbih. Diamnya, apalagi baca tasbihnya. Makanya begini saudara hadirin yang berbahagia. Ilahi al-akram ta'ahadan Islam akram ta'ini. Nabi Musa nanya sama Allah, wahai Tuhanku, adakah makhluk yang lebih hebat daripada aku? Kenapa Nabi Musa merasa hebat? Karena Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Gunung Tursina, lalu dialog langsung dengan Allah. Nabi Musa tanya, al-akram ta'ahadan Islam akram ta'ini, adakah yang lebih mulia daripada aku manusia? Allah jawab, qala innani ibadan ukrimuhum bi sahri Ramadan. Musa, memang kamu aku angkat menjadi hamba yang hebat kalau memang aku panggil bisa berdialog dengan aku. Tapi tahukah kamu, hai Musa, kalau buka bainu wa bainaka al-hijabi. Musa, kamu aku panggil bisa bicara, kamu aku panggil bisa dialog. Sadarkah kau Musa, ada hijab 1000 hijab yang ditutup, kau tidak bisa langsung dengan aku. Tetapi Nabi Allah jelaskan di situ, innal ibadah ukhriju bi akhir zaman wa ukhrijuhu bi sahri Ramadan. Idza samatum mata Muhammad wa biyadda sifahum wa asfarat alwanuhum arba'atil karijah. Ternyata umatnya Nabi Muhammad jauh lebih hebat daripada Nabi Musa yang mau berpuasa, dan ketika menjelang berbuka siapa yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka 1000 hijab ini semuanya Allah buka. Tidak ada hijab bagi umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa dan menjelang berbukanya munajat kepada Allah Subhanahu. Cuma setan lebih pinter. Nah, anak muda nih kalau mau jam 5 bukannya angkat tangan, bawa motor lumayan. Kalau saya pernah, saya ada acara di Ilmu Maluku Selatan. Jam 5 saya masih di jalan menuju ke acara karena acaranya nuzul Quran luar biasa. Itu anak-anak muda ngabuburit bahasanya, nunggu maghrib sambil ngopi. Nunggu maghrib sambil ngopi. Begitu ditanya cari berkah katanya nunggu maghrib sambil ngopi. Ada manusia gitu. Sama kayak dari orang sekarang. Daripada mencari pemimpin yang gak kenal, mendingan orang kafir.
Kalau ada yang ngomong begitu, kasih aja gambaran. Daripada pakai baju yang jelek, lebih baik gak usah pakai baju. Daripada pakai celana yang bolong sedikit, lebih baik gak usah pakai celana. Jawabannya itu. Ada yang ngomong sekarang, mendingan saya nggak sholat daripada yang sholat nggak benar. Jawabannya tadi, daripada pakai celana nggak bagus, lebih baik gak usah pakai celana. Itu aja. Mendingan saya nggak sholat daripada yang sholat nggak benar. Kan bego. Mendingan mana pakai celana baju bolong-bolong dikit daripada nggak pakai. Yang otaknya sehat mesti dia ngomong mendingan pakai walaupun jelek. Paham? Bu? Supaya pandangan kita jadi benar, ada manfaatnya. Aksilu bima'i akyunikum, cuci dengan mata kamu. Satu, suka nangis nggak? Nangis nggak? Pak, baca Quran segoblok-gobloknya kita. Kalau bacanya malam, cepat atau lambat nangis. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Cepat lambat nangis. Misalnya apalnya apalagi kalau lagi baca orang tua. Jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Coba bayangkan habis Allah digandengin Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Hebatan mana kita sama Nabi, hebatan Nabi, hebatan mana ibunya bapak daripada sahabat Umar, hebatan sahabat Umar. Tapi lihat Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama ibu dan bapak. Allah Maha Tahu. Makanya nih anak-anak sampai kan, meten pinter mau S1, mau S2, S3, mau profesor, itu kan baru sarjana kehidupan, itu baru sarjana pendidikan. Tapi ibumu sudah pasti sarjana kehidupan. Jangan pernah sombong sama orang tua. Dan sekarang masya Allah dikasih duit dikit, dikasih duit 1.000, 2.000, 3.000 dibuang. Bu, sayang sama anak kan? Kalau saya lihat di sini, semua ada sama ibu. Yang saya ingatnya apa? Nih, kira Pak gimana sih diajak ngomong? Saya nggak ngerti. Yang sini juga apa? Apet di bawah apet. Di bawah apet. Apa di bawah apet? Saya mau nanya. Kalau saya nanam padi di sini, hidup gak? Hidup gak? Kenapa kayak itu? Ada sungainya, ada keramik. Sampai diajak ngomong, pusing kamu tuh bisa. Nah ini aja deh, itu di belakang. Yang paling lucu itu ada tanah. Jalan. Liburnya kayak anak aspal ya. Ya.
gune aspal dadi apa ora? Sing salah tanamannya apa sing nandur apa tempatnya? Sing nandur goblok. Kenapa? Karena tanamnya di aspal. Kalau mau nanam, aspalnya dibongkar. Kalau kemudian tanahnya dicangkul, baru ditanam. Tuh, begitu ditanam, insya Allah jadi. Kenapa? Karena tempatnya sudah tumbuh. Allah nasihatin kita, gak akan masuk kalau hati kita masih kayak baja. Ulama nasihatin kita, gak mempan kalau hati kita masih ada aspalnya. Dibuang itunya, nasihat Allah masuk, nasihat ulama masuk. Ini mah enggak. Kalau memang enggak, Allah yang ngancam. Lewat siapa? Nabi yang ngomong. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang suatu masa orang ramai-ramai gak percaya sama fatwanya ulama dan gak percaya sama ahli fikih. Saya mau tantang tuh sama orang-orang yang gak mau wajib fikih. Emang siapa yang akan jadi sholat rukuk sujud? Kalau gak wajib fikih? Seorang ngapain katanya kitab kuning? Kitab putih, mobilnya kitab putih mau kuning. Lu gak ngaji. Dia bilang bid'ah tuh zaman Nabi gak ada kitab kuning. Emang zaman Nabi ada ginian? Zaman Nabi ada ginian kan? Ya udah kalau begitu bid'ah ceramah zaman ginian. Tapi ya pernah. Nah kalau zamannya segini dengar, kalau zamannya 1000 mabok. Saya mau nanya, ibu sering baca Quran ya? Yang suka ibu bawa Quran apa? Yang suka diajak ngomong apa? Orang yang banyak kan diajak ngomong apa? Ibu tahu Quran nggak? Yang suka dibawa itu zaman Nabi ada nggak Quran? Zaman Nabi ada nggak Quran yang sudah dibuka? Kalau ada yang bilang tuh orang-orang yang dibilang yang tidak ada zaman Nabi sekarang kalau kemudian diadakan bid'ah, tanya sama dia, Quran zaman Nabi nggak ada dibukukan, yang ada di papak kurma, di tulang, nggak ada yang dimusnahkan. Siapa yang membuat? Zaman sahabat Umar, disempurnakan sahabat Utsman. Zaman Nabi nggak ada. Apakah ada perintahnya? Nabi ini sahabat udah ngerti. Kalau tidak dibukukan, hilang Al-Quran. Dikit-dikit. Mereka mengenal bid'ah cuma 2, 1. Setiap bid'ah sesat-sesat maka bid'ah itu terbagi 5. Di rumahnya yang begitu. Bid'ah sesat. Bu, ini Isra Mi'raj kan? Iya. Zaman Nabi ada nggak? Diperingatin ada nggak? Maulid Nabi zaman Nabi diperingatin ada nggak? Saya mau nanya tuh sama orang begitu, di Isra Mi'raj ngaji atau mainan? Ngaji ilmu yang tinggal. Saya mau nanya ke orang begitu, ada nggak perintahnya orang yang ilmu? Sampai kapan? Kalau belum mati masih wajib hukumnya. Kalau Isra Mi'raj kan cuma kerangkanya, Maulid Nabi cuma kerangkanya, tidak banyak ngaji. Namanya ngaji nggak ada batas umur, sampai mati hukumnya masih wajib. Paham? Kalau hari ini cuci itu mukanya. Kalau nggak punya duit kan baca Quran cepat sedih. Nggak punya duit. Orang doa kalau nggak kepepet susah nangis. Maka Nabi ngajarin berdoalah kalian kayak orang yang terpepet, mesti khusyuk. Orang kalau kita terpepet apa juga. Beda juga. Kalau yang nggak kepepet doanya beda. Imamnya di depan imamnya. Allahumma hadina siratal mustaqim. Orang nggak butuh, coba kalau butuh. Ibu lihat kalau di Mekah tuh, sampai begini kan? Ya. Sampai begini. Kenapa butuh? Sama ibu juga begitu, baca Quran kalau butuh itu nangis loh. Lumayan kalau netesnya jadi bersih pikirannya. Nangis bisa nangis kalau motornya hilang. Motor hilang nangis 2 minggu. Nangis setelah motor hilang.
sama ibu-ibu sekarang Pak, saya kadang-kadang bingung. Ada orang sebelah itu anaknya si itu udah ngamuk, buang aja. Tapi lihat kalau ada anaknya pakaiannya kayak pakaian jablay, marah nggak marah? Apaan? Banyak banget segini. Di Tanah Abang, kemarin saya nganter istri saya, emaknya pakainya itu kayak ibu pakai jilbab, anaknya Allahu Akbar. User nih, user. Emaknya pakai jilbab, emaknya rapi, anaknya pakai begitu. Kalau dibilang ibu, oh anaknya jablay, pasti marah. Tapi kenapa anaknya kayak jablay itu nggak marah? Ini jadi masalah. Ada yang ditegur sekarang, kamu pakai jangan begitu dong. Itu kan mengumbar nafsu syahwat. Apa dia jawabnya? Yang lain aja yang gambar nafsu. Dan sekarang gimana nafsu begitu? Jangankan hansip Bu, kalau udah urusan paha ke atas, Ustaz juga pusing. Banyak Ustaz dan anaknya banyak, bola, ya kan? Hiburannya nggak ada, nyawa nggak berani, ya kan? Nonton, nggak malu ini. Pakainya sarung, keluar masuk kamar. Enak banget tinggal begini doang. Anak banyak, dibiarkan anak banyak kan nggak minta makan dari ibu. Saya mau nanya sama ibu, ada nggak kiai yang digaji sama pemerintah? Nggak ada. Ada nggak kiai mati kelaparan? Kenapa? Karena kerjanya bukan ama-ama, kerjanya mau. Antas kalau kharaja rumika khair wa kharajikin punya ayatnya. Apa kamu minta upah dari manusia, minta upah dari Tuhan, upah dari Tuhan adalah jauh lebih baik. Kerjanya sama Allah. Apa dasarnya? Ikhlas. Saya Abu Said pernah ditanya. Saya melihat ada orang bisa berjalan di atas air. Bu, saya Abu Said ditanya, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Apakah dia orang hebat? Ya saya enggak. Kenapa? Ikan itu bisa berjalan di atas air. Ya saya ada orang yang bisa berjalan di atas angkasa. Kata saya Abu Said jawab, dia bukan orang hebat. Kenapa? Burung yang tidak sekolah pun, burung yang tidak pernah ngaji bisa jalan di atas angkasa. Ya saya ada orang hebat ilmunya bisa jalan dari ujung sampai ujung. Saya Abu Said menjawab, itu bukan orang hebat, iblis pun bisa jalan dari ujung ke ujung. Lalu siapa ya saya orang yang hebat yang sampai di hadapanmu? Adalah orang yang setiap harinya bergabung dengan manusia, yang kerja, yang dagang, yang ngurus mesin, yang sekolah, tapi hatinya selalu sama Allah. Apa artinya? Begitu mau kerja, bismillah, gandeng Allah. Yang nyupir, begitu nginjak gas, bismillah. Allahu Akbar. Aman. Ada yang supir. Kalau supir, itu ada kuncinya, Pak. Naik pintu, bismillahirrahmanirrahim. Syukur sebelum jalan mobilnya dikelilingi dulu selawat. Kita ini udah hati-hati banget kalau udah musibah abrak dari belakang. Kita ini nyupir udah hati-hati banget kalau bocah depan masuk kolong sendiri, tetap yang disalahin yang nyupir. Nggak ada polisi nangkep bocahnya, pasti supir yang ditangkap. Padahal yang salah bocah, dia yang menutup, dia yang nyerempet, tetap aja supir kelalaian kandang. Ini kalau yang bukan Allah yang menghadapi begini, itu sebabnya Isra Mi'raj itu hasilnya sholat. Kenapa? Karena di sholat lengkap. Sering saya sampaikan di mana-mana, orang Jawa di luar masjid, di masjid gak ada orang Jawa, yang ada hamba Allah. Di luar masjid itu ada orang Sunda, tapi kalau masuk ke masjid gak ada orang Sunda, yang ada hamba Allah. Orang kaya di luar, di masjid hamba Allah. Pejabat di luar, di masjid hamba Allah. RT RW di luar, di masjid gak ada RT RW, yang ada hamba Allah. Imam sama makmum, cukup habis. Bintang 4 kan di luar, tidak ada bintang 4. RW di rumah, sini gak ada RW. Berarti sekarang gua RW bukan menjadi hamba Allah. Hamba Allah jauh lebih mahal daripada RW. Manusia belum tentu hamba Allah, tapi kalau hamba Allah sudah pasti manusia.
Paham Bu? Ayo belajar dari sholat. Ini kan Isra Mi'raj di mana-mana jelasin sholat. Udah deh, sekarang jangan pada ribut-ribut. Emang sekarang bikin kacau emang. Banyak banget aliran. Udah dikubet-kubet sholat. Kubet-kubet. Dulu saya lihat 3 kali, sekarang ada yang 7 kali. Iya, dibilang kayak toa. Ini kalau jadi imam kacau nih. Imam terawih, Allah. Ada lagi sekarang yang begitu. Allah. 4 orang sendirian. Kalau di sini Al-Jihad, mesinnya gede, cakep, yang mesin kecil begini. Alasannya apa? Biar rapor. Kalau rapor setan nggak bisa lewat. Setan juga pintar, bisa lewat kolong. Ternyata bego. Bu, Bu, ada di sholat semua. Akhlak ada di sholat. Kalau nggak percaya ibu lihat, Ustadz imamin di sini. Allahu Akbar. Ustaz bingung nih, rakaat kedua, ketiga bingung, bangun lagi. Akhlak yang dipakai, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Allah ajarin kita ada akhlak di sini. Kalau nggak ada akhlak, lebihan boy, lebihan. Ibu kemarin aja Jumat ya, hari Sabtu Jumat kan? Ini bapak sudah sholat Jumat kan? Lihat indahnya akhlak di sholat. Khotib sudah naik mimbar, kelewat waktunya, nggak ada yang berani ngomong. Alhamdulillah, sholat 1 cerita kalau jam 1 dikit lagi. Saya yakin jamaah nggak ada yang berani ngomong. Lihat dong jam, ada yang berani nggak gitu? Nggak berani itu akhlak di sholat, paling pakai isyarat. Itu amin terakhir Pak biasanya. Nah, khotibnya nggak ngeh juga, dendamnya di Allahumma bir. Allahumma birril muslimin wal muslimat. Tapi saya mau nanya nih sama ibu bapak, ada nggak yang berani jamaah ngomong? Habis waktunya mas. Ada yang berani yang nulis, mohon maaf waktunya habis. Di luar khutbah Jumat dia ceramah begini, wanita bisa berani ngasih tulisan. Tapi di khutbah Jumat, khotibnya sudah mimbar, nggak akan berani. Itu akhlak di sholat. Nih imam kentut, akhlak yang dipakai cukup pakai begini. Yang belakang maju, itu fikih yang ngatur. Makanya kalau nggak belajar ilmu fikih, yang sholat goblok semua ikutin imam semua. Betul-betul. Makanya perlu ada ilmunya. Paham? Oh. Nih, gambaran lagi. Tadi saya ngomong, nggak ada orang Jawa di Mesir yang ada hamba, nggak ada orang Sunda yang ada hamba. Kalau itu sukuisme masuk, khawatir nanti ego yang dibawa. Dan kalau Ustaznya Jawa, imamin apa bisa pakai bahasa Jawa? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim yaumiddin. Ya anak buku aja selesai. Apa bisa begitu? Nggak bisa. Itu akhlak di sholat. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, nggak boleh pakai bahasa daerah. Kenapa? Sudah diatur. Paham? Nanti kalau Ustaz orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Madura ada pakai bahasa Madura dan gayanya. Salam
sadana wa yadana lekulin yamana wa neman jami'an illa repotnya jadi pedagang sholatnya dibuat gampang apalagi dagangnya laris turun sholat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin masuk ke surga yang penuh nikmat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin Nabi Muhammad Allahumma salli ala di sini kalau itu tadi satu kan kalau yang kedua ini mulut nggak digosok jangan itu jangan gosok ini jangan lama-lama deh sebulan aja ini ngaji apa kalau ibu nggak diteriakin melek udah kemana-mana ada saya ngomong bapak nggak ada kan nggak ada hantam ada bapak Bu, ibu makan tiap hari, coba jangan digosok mulutnya 1 bulan, ngobrol sama orang. Apa kata orang sekolah? Nah sekarang, kalau ibu Allah kasih mulut, nggak pernah dibersihin, nggak mungkin batinnya ibu tuh jadi baik, nggak mungkin. Kalau mulutnya nggak pernah dibersihin, pakai apa bersihinnya? Bidik rikholikokum dengan zikir mengingat pencipta kamu. Bu, kalau pengen lidahnya bersih sering bisanya apa? La ilaha illallah. Bisa la ilaha illallah. Yang paling enak dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Dikir ini bisa dipakai buat di mana? Kalau ngirim aja. Cakep, kalau nganterin jenazah. Nadanya itu yang pas. Boleh nggak ganti nada yang lain? Kurang pas. Mungkin ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh nggak nada begitu? Boleh, tapi kalau buat jenazah nggak pas. Bu, nih buat gosok bisa nggak supaya lidahnya bersih? Lah, kalau lagi gosokannya banyak bisa loh, dicepetin bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Lakinya nggak balik-balik, gosok bisa sedih. La ilaha ditambah lagi anaknya nggak pulang-pulang, suaminya nggak pulang-pulang, 2 kali balik nangis. Kenapa? Mati hati. Tadi yang saya bilang kalau mau nanam tanahnya dulu dicangkul yang benar, jangan main nanam masih belum ada airnya, masih belum ada hujan, nggak pakai air, nggak pakai cangkul, main nanam pasti mati. Kenapa? Nggak siap. Paham? Oh. Yang kedua tadi, cuci mulutnya dengan dikir kepada Allah. 3.
Oh. 3. Oh. Cuci hati kita. Bikhasyatillah, dengan takut sama Allah. Nih hati nih. Bu. Idza salahat salahakullu al jasadi. Kalau hatinya baik, semua jadi baik di hati. Kalau hatinya nggak baik, semua nggak baik. Maka Isra Mi'raj yang pertama kali dilakukan adalah nyuci hatinya. Bukan Nabi kotor, tapi itu diisyaratkan oleh Allah kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Kalau mau berangkat, yang pertama kali diperhatikan adalah hati. Mau dagang, hatinya benar, insya Allah layanannya benar. Jadi guru, hatinya benar, insya Allah ikhlas ngasih ilmunya kepada muridnya. Orang tua, hatinya benar, insya Allah ikhlas ngasih nasihat sama anaknya. Betul Bu? Betul? Terakhir Bu, ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Punya semua, tapi nggak usah khawatir. Rontokin itu dosa, cuci itu dosa. Bitaubati ila maulakum, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Paham Bu? Sudah 4. Mudah-mudahan bisa ngamalin. Ya Bu? Ya Bu? Mudah-mudahan bisa ngamalin. Udah, gak usah pusing-pusing. Allah masih jaminan toleransi. Kalau orang itu sholatnya benar, insya Allah benar semua. Kalau sholatnya nggak benar, itu yang lain jadi rusak semua. Maka kalau orang ahli sholat, insya Allah bisa terjaga, mulutnya terjaga, kupingnya terjaga, kakinya terjaga, mulutnya terjaga, semuanya terjaga. Kalau sholatnya sudah, maka udahlah, ngikut kiai mah jangan pindah-pindah mulu. Ini mah datang aliran baru ngikut, aliran baru ngikut, nggak jelas jadinya. Di Jakarta tuh gitu, aliran banyak banget. Aliran banyak banget. Udah itu sekarang susah bedain mana madu, mana racun, mana ulama beneran sama gadungan. Sekarang udah nyaru. Betul-betul. Ulama beneran ditinggalin, ulama gadungan diubur-ubur sekarang mewarna. Ini orang-orang Islam nih, asal ada ustaz baru, ustaz nggak tahu junturmannya, rame-rame dipanggil. Ada orang baru masuk Islam, setahun baru sebulan dipanggil kiai semua orang Islam. Ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji baru sebulan masuk Islam. Di dewa-dewain. Celakanya lagi sekarang jelas-jelas orang kafir. Santri cium tangan, ustaz cium tangan, bego ustaz. Bagaimana gak munafik? Masuk ke pesantren pakai peci, pakai jas, pakai sorban. Islam juga bukan. Bujet-bujet. Ustadznya cium tangan. Kata katanya Ustaz. Orang munafik kok Allah ada. Orang munafik jangan sama kiai, Allah aja ditipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina orang-orang munafik yukhadi'una Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah tipu balik untuk mereka orang-orang munafik. Apa kerjaannya? Yuru'unan nas, kalaupun dia berbuat baik pengen dipuji orang, cuma pencitraan. Bu, sekarang lagi rame tuh. Tadi sobat ya, ada orang kafir bangun masjid. Nih cakep nih orang kafir bangun masjid, media gede-gede. Itu pemimpin-pemimpin Islam bangun masjid itu di Jakarta ratusan, duit pribadi bukan duit rakyat, nggak diupload tuh di media. Kenapa? Orang beriman kan tahu itu nggak perlu. Ini mah enggak. Bangun cuma satu musola, medianya 10 angkat berkali-kali. Kenapa mereka? Yuru'unan nas, mereka pengen dipuji manusia kok. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, nggak pernah ingat Allah. Orang munafik kok. Coba kita buka sejarah. Siapa yang membunuh sahabat Umar? Munafik. Siapa yang membunuh sahabat Utsman? Munafik. Siapa yang membunuh sahabat Ali? Munafik. Munafik memang kelakuannya begitu. Dari dulu sampai hari kiamat nggak akan ada benernya.
Nah, jangan ketipu. Kita gampang banget dikatakan. Yang si kilo beli itu dibilang baik. Nah, kilo beli Bu, balik lagi ke rumahnya. Bu, kalau main boleh, tapi balik ke rumah. Rumahnya orang beriman, masjid. Balik. Insya Allah kita akan pada pulang balik ke masjid semua sebentar lagi. Kalau Ramadan biasanya orang Islam insya Allah. Ya maklumlah di Indonesia itu ada Islam benar, ada Islam musiman, ada Islam Islaman, ada Islam muslimin. Paling bahaya terakhir itu Islam muslimin. Suruh bangun masjid pesantren nggak mau ngomongin, suruh nyumbang buat Islam nyumbangnya kagak jelekin. Itu Islam muslimin tuh. Islam musiman ada nggak? Ada. Setahun sekali sholatnya Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi nanti musiman ada, bentar lagi terawih, insya Allah penuh, tapi seminggu. Di situ kosong lagi. Makanya bapak-bapak ibu yang bisa terawih, jangan ngomongin yang baru terawih. Kadang-kadang gampang sininya orang baru terawih itu. Biasanya sarungnya mereknya masih ada. Yang belakang ini Allah Akbar. Itu baca dulu katanya 50 dunia. Kitanya jangan baca. Mau dulu ya. Kitanya pakai PHS. Ya harus mahal nih. Tuh berarti itu. Ada lagi yang pakai baju koko, bandrolnya belum dibuang. Jangan, biarnya jangan ditegur. Kayak anak muda nggak pernah ikut tahlil biarin, jangan diomongin. Oh tahlil pasti pintar bertanda, jangan. Orang munafik malah nanti ketahuan. Lihat anak muda yang munafik pura-pura tahlil. Itu bukan tahlil, yang incar berkatnya. Makanya kalau anak muda keluar dari tempat tahlil, lalu kemudian dia ngomong, emang kerjaan munafik begitu. Sial. Gua mah kayak iya baca dulu. Besok begitu dibuka telur mana separuh lagi. Kesel dia tahlil. Oh begitu maksudnya nggak jangan gitu. Itu munafik maksudnya begitu. Sholat aja sholat, dikomentari di imamnya. Siapa tadi yang imam putra? Emang kenapa? Sok pinter tuh. Lagunya terik, pakai imam, pakai lama. Coba tuh, munafik ini gitu. Tinggal ikut doang, baca nggak tinggal debat. Masih itu lagi. Bukan di sini. Oh kemarin tuh. Lurus, pusing, lurus. Lampu merah belok kiri. Lampu merah belok kanan. Nanti ada jalannya agak naik tuh, jangan naik, belok kiri. Jadi jangan kaget ya Bu, kalau ada munafik memang kelakuannya begitu. Sholat terawih aja imam dijelekin. Imam lama-lama banget, emang kerjaan sholat apa? Mikir dulu itu kita lapar, imam dijelekin. Biasanya siapa yang banyak begitu? Bapak-bapak saya belum pernah dengar cerita begitu. Terus ibu-ibu. Emang Bi, saya tuh bukan marah. Saya habis keluar dari masjid. Ustaz pulang, ya Bu pulang, masa ingat di masjid pulang, itu sambil pulang ngobrol ke sebelahnya. Besok-besok jangan sholat di masjid itu dah. Males. Males, so tau lama banget. Udah kita pindah aja ke sholat-sholat. Nah itu ada yang dengar, nyampein ke imam. Imamnya kesel sama jamaah begitu, mana aja. Udah imam bener-bener dijelekin. Mau pindah ke musola sebelah, kebetulan imam musola sebelah temennya dia. Tuh jamaah gua hijrah lo. Kenapa emang gak demen? Lu kasih pelajaran lo. Allahumma walaqani. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ngomong lagi, pindah lagi ke musola sebelah. Kebetulan imam sebelah juga musola. Temen dia kasih tahu lagi. Itu orang kurang ajar tuh, dari masjid pindah musola sekarang mau pindah lagi. Kasih pelajaran tuh anak. Akhirnya Pak, mau imam sebelah dikerjain. Langsung Allahu Akbar. Depannya doang. Rakaat kedua. Allahu Akbar. Akhirnya Pak, pulang dasar munafik masih jelekin. Stres imam. Iya sholat kayak mainan cepet banget. Orang munafik begitu, gak ada beresnya. Udah apa dah
sih ngaji sama Kiai Google? Orang ngaji Quran, belajar sholat, gak mau ketemu Kiai, gak mau ustaz, Google, warnet, ke internet, buka di situ. Ya gak benar. Kalau mau soal fikih, Kiai dong, jadi dijelasin. Agak benar sholat katanya. Ya Allah. Begitu ditanya Allah Akbar, emang harus pakai Allah Akbar? Gak juga ngomong sih. Emang harus baca Fatihah? Gak juga gak apa-apa kalau lagi buru-buru. Nanti suruh imamin jadi sholat jenazah gak karuan. Allah Akbar. Sholat jenazah kan gak pakai ruku. Karena belajarnya gak sama kiai gak ngerti. Bapaknya mati, mau dia suruh minggir. Imamin, bisa enggak? Masa sholat jenazah pakai ruku sujud? Apa yang ngajarin? Iya kan? Dan kembali lagi surah yang berbahagia. Tadi pesan-pesan saya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi kita dapat mengamalkannya dengan baik. Ya, semampu kita, sebisa kita. Dan insya Allah duduknya bapak, duduknya ibu semuanya ini sudah diperhitungkan sama Allah. Kita bukan menjadi orang yang cuma mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi diakui oleh Nabi Muhammad kita sebagai umatnya. Kita jadi manusia yang mengabdikan dirinya kepada Allah, tapi dapat legalitas dari Allah bahwa kita adalah sebagai hamba-Nya. Khawatir cuma sebelah tangan ini akan berbahaya. Kita ngaku cinta sama Allah, ternyata Allah tidak sayang sama kita. Kita ngaku jadi umatnya Nabi, ternyata Nabi juga tidak ngakuin kita. Itu sungguh Israel depan manusia seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang memuliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Ibu ya, oh ya, saya terima kasih. Jadi saya diwasilah beliau. Jadi beliau ini adalah guru saya, beliau kiai saya, dia telepon suruh ngisi di sini. Kalau yang nyuruh ulama, yang nyuruh kiai, nggak ada kata tidak. Polisi aja yang nyuruh komandan bahkan jawab, anu, tolong ke sana, siap dah. Nggak ada pernah saya dengar polisi, kamu emang mau ngapain dah? Siap. Guru, santri sama guru perintah ini siap. Saya diajarin sama kiai begitu. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, jadikan badan menjadi tasbih. Ini tasbih sudah ada. Tetap gigit nyamuk pak. Allah, tasbih. Sini kena batu apa? Tasbih. Ibu banyak tentunya di sini kan? Gini nih. Allah, Allah, itu dikit. Ya jadi Jakarta itu kepret sekali. Ini, makanya Nabi ngajari kalau ibu ngaca, jangan cuma sekedar ngaca, ada doanya. Allahumma kama hasan dari fahasin qulubi. Ya Allah, kau ciptakan aku menjadi orang yang sempurna, wajahnya sempurna, semuanya sempurna. Tapi apalah artinya kesempurnaan itu tanpa kesempurnaan akhlak? Maka doa itu dipanjatkan. Termasuk Nabi ngomong begini. Allahumma rzuqni ladzatan nadhar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berikan pandangan saya ini bisa menatap wajah dan jadikan aku, ya Allah, menjadi orang yang rindu selalu bertemu denganmu. Itu Nabi berdoanya begitu. Udah sekelas Nabi doanya masih begitu. Apalagi dengan kita, ya. Kita jangan lupa suka, ajarkan doa, sholat dilaksanakan, bersyukurnya nggak berhenti, insya Allah jadi manusia sempurna. Ada Allah yang menjahit. Kita lihat salam syukran bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.